Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradikta Arisandi Fadilah. Saya berasal dari kelas 10 DJKT 2 absen 26. Saya akan menceritakan awal mula berdirinya VOC sampai akhir kejayaan VOC. Pada akhir abad ke-16, angin perubahan berhembus kencang dari lautan Eropa. Bangsa-bangsa maritim seperti Portugal, Spanyol, Inggris, dan Belanda saling berlomba untuk mencapai kepulauan rempah-rempah atau yang kini kita kenal sebagai Nusantara. Rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada adalah komoditas super berharga setara dengan emas pada masanya. Dan siapa yang menguasainya akan menjadi kekuatan ekonomi yang dominan. Belanda sebagai negeri dagang yang gigih tak mau ketinggalan. Namun persaingan di antara para pedagang Belanda sendiri justru menjadi bumerang. Banyaknya kapal dagang Belanda yang berlayar dari timur menyebabkan harga rempah di Eropa jatuh drastis. Ini merugikan semua pihak. Para petinggi Belanda menyadari bahwa mereka harus bersatu. Maka pada tanggal 20 Maret 1602 lahirlah sebuah entitas dagang raksasa yang mengubah peta sejarah dunia, yakni Verenigd Oost-Indisch Company atau VOC, atau perusahaan dagang Hindia Timur Belanda. VOC bukanlah perusahaan dagang biasa, ia dibentuk melalui persatuan 6 perusahaan dagang yang sebelumnya bersaing. Tujuan utamanya jelas memonopoli perdagangan rempah di Asia dan mengusir pesaing lain, terutama Portugis dan Inggris. Pemerintah Belanda memberikan VOC hak oktroy yang luar biasa. Ini adalah hak istimewa yang membuat VOC bertindak layaknya sebuah negara berdaulat, seperti mencetak mata uang sendiri, membangun dan memiliki angkatan perang, dan melakukan perjanjian diplomatik dan lain sebagainya. Dengan kekuatan mutlak ini, VOC bukan lagi sekedar pedagang, mereka adalah entitas politik, militer, ekonomi yang sangat ambisius. Dewan Direksi VOC yang disebut Heren 17 yang berkedudukan di Amsterdam memiliki pusat kendali kekuasaan raksasa ini. Setelah berdiri, VOC menunjukkan tariknya. Mereka menunjuk Gubernur Jenderal sebagai pemimpin tertinggi di Asia, Jan Pieterszoon Koen, yang menjabat 2 kali, yakni pada tahun 1619 sampai 1623 dan 1627 sampai 1629. Adalah salah satu figur paling kejam namun efektif dalam sejarah VOC. Ia adalah arsitek utama strategi monopoli VOC. Pada tahun 1619, Koen merebut Jayakarta dan menghancurkannya, lalu membangun kota baru yang dinamakan Batavia. Kota Batavia ini menjadi pusat perdagangan dan militer VOC di Asia. Strategi VOC untuk memaksakan monopoli sangat brutal, yakni perjanjian paksa, ekspedisi Hongi, pembentukan kantor dagang dan benteng, perang dan penaklukan. Selama abad ke-17, VOC berhasil memonopoli sebagian besar perdagangan rempah-rempah. Mereka mengangkut bertonton rempah ke Eropa, menghasilkan keuntungan luar biasa. VOC menjadi perusahaan terkaya dan terkuat di dunia pada masanya, bahkan memiliki armada kapal dan pasukan yang lebih besar dari banyak negara di Eropa. Awal-awal kehancuran VOC pada abad ke-17 sampai awal abad ke-18. Korupsi yang pertama adalah korupsi yang merajalela. Ini adalah kronis VOC. Pejabat-pejabat VOC baik di Batavia maupun di pos-pos terpencil banyak yang tergoda untuk memperkaya diri sendiri. Mereka melakukan berbagai praktik korupsi, mulai dari penjualan lisensi secara ilegal, penyelundupan rempah-rempah, dan lain-lain. Para pegawai VOC sering digaji rendah sehingga godaan korupsi menjadi sangat besar. Biaya perang yang membengkak. VOC terus-menerus terlibat dalam perang, baik melawan kerajaan lokal maupun pesaing Eropa seperti Inggris. Ketiga, birokrasi yang kaku dan tidak efisien. Seiring waktu, birokrasi VOC menjadi sangat besar dan kaku. Pengambilan keputusan menjadi lambat dan banyak aturan yang tidak relevan untuk menghambat inovasi dan lain-lain. Akhir kebangkrutan dan nasionalisasi. 1799,
Masuki abad ke-18, kondisi VOC sudah sangat kritis. Utang menumpuk hingga lebih dari 100 juta gulden. Pas perusahaan Belanda kosong, korupsi sudah sampai pada tingkat yang tidak bisa lagi dikendalikan. Para pejabat di Belanda dan di Hindia Belanda sudah kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan VOC untuk bertahan. Pukulan terakhir datang dari perubahan politik di Eropa. Prancis di bawah Napoleon Bonaparte menginvasi Belanda. Republik Belanda yang lama digantikan oleh Republik Batavia, sebuah negara boneka di Prancis. Pemerintah baru ini tidak ingin mempertahankan sebuah perusahaan swasta yang sudah bobrok sebagai ujung tombak kolonisasi. Pada tanggal 31 Desember 1799, dengan persetujuan dari Republik Batavia, VOC secara resmi dibubarkan dan dinyatakan bangkrut. Seluruh aset VOC termasuk wilayah kekuasaan, benteng-benteng, gudang-gudang, kapal-kapal, dan utangnya yang menggunung diambil alih oleh pemerintah Belanda. Sekian materi tentang awal mula VOC dan akhir dari kejayaan VOC. Tugas sejarah Pradikta Irsandi Fadilah kelas 10 TJKT 2 absen 26 selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.